Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari garis, nah sekarang kita akan mempelajari garis dan sudut yang kedua, yaitu tentang sudut. Ya, kita akan belajar tentang sudut, penamaan sudut, kemudian jenis-jenis sudut dan menentukan sudut pada jarum jam. Oke. Coba kita lihat dulu sebentar objek yang membentuk sudut. Di sini ada beberapa gambar ya atau aktivitas objek yang berada di sekeliling kita yang memang dia ternyata membentuk sudut. Contohnya nih ya, dia ada seseorang yang sedang memanah. Nah, dia akan membentuk sebuah sudut di sini. Apa yang membuat sudutnya? Antara tangan sama busur panahnya ini ya. Kemudian ketika yang sedang push up atau ini ketika sedang memancing, ini laptop juga dia ketika dibuka objeknya dia akan membentuk sudut. Ada kursi juga, ada ini papan biliar ya, seperti itu beberapa dalam kehidupan kita sehari-hari aktivitas ataupun objek yang membentuk sudut. Nah, coba kita lihat sudut itu apa sih sebenarnya ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang sinar garis. Karena apa itu sinar garis? Nah, kemarin sinar garis itu ada yang titik pangkal dan yang satunya lagi dia tak terbatas gitu ya. Nah, perpotongan antara dua sinar garis, dia berpotongan di suatu titik P ini, dia disebutlah sebagai suatu garis. Jadi ada titik sudutnya. Titik sudutnya itu apa? Perpotongan antara dua garisnya ini, dua sinar garis. Sinar garis PA dan sinar garis PB ini ketika berpotongan akan membentuk sebuah sudut. Nah, apa dinamakan sudut APB? Nah, biasanya dinotasikannya seperti ini, APB, atau ini boleh juga disebut sebagai sudut BPA ya, atau boleh juga disebut sebagai sudut P gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis sebagai sudut BPA, juga boleh sebagai sudut P gitu ya, dikasih namanya. Nah, kemudian gimana kalau ke sini misalnya ada lagi ya, ini sinar garis, terus ini sinar garis juga. Nah, dia berpotongannya di sini. Nah, berarti ini sudutnya, ini titik sudutnya. Kemudian sudut, ada berapa sudut yang dibentuk? Ada ini, ada ini, ada ini, juga ada ini gitu ya. Jadi tidak selalu hanya satu gitu. Nah, ini titik sudutnya dia dibentuk oleh dua sinar garis seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang jenis-jenis sudut. Ada beberapa jenis sudut ya. Kemarin teman-teman kayaknya pernah juga ya dibahas di SD ini ya. Kalau sudutnya kurang dari 90 derajat dan lebih besar dari 0 derajat, itu dia disebut dengan sudut lancip ya. Jadi dia lebih kecil loh. Nah, kalau dia lurus nih, ini garisnya itu 180 derajat, berarti kalau ini dia lebih besar dari 90 derajat tapi dia lebih kecil dari 180 derajat, ini disebutnya sudut tumpul. Ada lagi yang dia pas 90 derajat, biasanya kadang dinotisikan dengan gini ya, dengan dia persegi, ada persegi di sini. Oke, itu sudut siku-siku. Nah, ada lagi sebenarnya satu lagi, itu sudut refleks ya. Seperti apa sudut refleks? Sudut refleks itu seperti ini. Kalau ini itu kan dia sudutnya lancip misalnya ya. Sudut refleks itu dari sini ke sini. Nah, dia berarti sudutnya lebih besar. Sudut refleks. Sudut refleks itu dia lebih besar dari 180 derajat tapi dia lebih kecil dari berapa? 360 derajat ya. Jadi dia tuh kurang dari tadi kan kita sudah tahu bahwa satu lingkaran itu fullnya adalah 360 derajat, setengahnya 180. Jadi kalau sudut refleks itu dia lebih besar dari 180 derajat tapi lebih kecil dari 360 derajat gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan coba menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Coba kita lihat di sini. Ini jam berapa? Jam 2 ya. Pukul 2.00. Nah,
kita tahu tadi bahwa satu lingkaran penuh ini, satu putaran penuh itu berapa derajat? Ya, 360 derajat. Nah, sekarang ini yang ditanyakan adalah cuma segini. Berapa sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada saat pukul 2.00 gitu pertanyaannya kan ya. Nah, berarti berapa dari sini ke sini? Nah, coba kita lihat. Ini nih, jarum jam ini kan ada 12 ya, ada 12 jam. Nah, sedangkan ini totalnya itu 360 derajat. Artinya berarti satu sini berapa dong satunya? Satu jamnya. Ya, ketika jam 3 pas itu berapa, jam 4 pas itu berapa. Nah, berarti kita tinggal hitung aja, oh, satu jamnya itu ada 360 dibagi 12. Berapa? 30 derajat. Artinya dari sini ke sini itu 30 derajat. Dari sini ke sini juga sama 30 derajat. Nah, kalau pukul 2 berarti berapa ya jawabannya? Oke, 30 tambah 30 aja ya, 60 derajat gitu. Nah, sekarang yang ini pukul 6.00 berarti dia berapa? Coba, tadi kan poolnya itu berapa? 360 derajat. Ini setengahnya kan? Ya, kalau setengahnya berarti setengah dari 360 180 derajat. Tadi kita juga udah bahas kan, ini sudut lurus ya. Sudut lurus berapa? 180 derajat. Atau bisa juga boleh teman-teman, ini kan ada 6 jam, terus satunya 30 kali 6 180. Banyak caranya ya, boleh. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yang ini kalau tadi masih gampang ya, pukul 2, pukul 6, dia tinggal dikali aja. Nah, ini coba kita lihat, ini pukul berapa? Pukul 3 lebih 25 menit ya, 3.25. Nah, bagaimana cara menentukannya? Coba kita lihat di sini. Ini kan dia ada lebihnya sedikit ya. Kita nggak bisa menghitung, oh ini kan tadi 30, ini 30 berarti 60 derajat. Nggak bisa, karena ini dia ada lebihnya sedikit nih. Berapa gitu ya. Nah, berarti caranya adalah coba kita lihat di sini. Dari sini, dari jam 12 sampai ke jam 5 itu pas dia ya. Si 5 ini tuh kan dia pas ya, pas nggak lebih kayak ini gitu. Berarti kita akan mencari si sudut ini kan. Kita itu pertanyaannya ini adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam. Berarti di sini kan. Nah, sudut terkecilnya itu. Nah, caranya gimana? Kita akan coba kaitkan antara sudut ini yang biru dengan sudut yang pink. Yang biru ini berapa? Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 jam. Tadi satu jamnya 30 derajat. Ya udah, berarti tinggal 5 dikali 30 derajat berapa? 150 derajat. Nah, kemudian kita cari yang pink. Cara nyari yang pink, ini ada berapa jam sih? 1, 2, 3 jam, tapi lebih sedikit ya. Nah, lebihnya itu berapa? Karena ini lebih 25 menit dan semuanya ada 60 menit, berarti 325 per 60 gitu ya. Oke. Nah, kemudian ininya dikali berapa? Dikali 30 derajat gitu. Ini 3-nya 3 besar ya. Nah, kita kalikan 3 dikali 30 derajat ditambah 25 per 60 dikali 30 derajat gitu ya. Jadi ini kan bisa ya, kalau pecahan campuran kita kalikan satu-satu ya. Ini berarti jadi 90 derajat ditambah ini jadi 25 bagi 2, 12,5. Berarti totalnya berapa? 102,5 derajat. Oke. Ini yang pink nih 125, derajat. Tadi yang biru 150 derajat. Kita kan nyari yang merah ini ya. Berarti yang merah itu adalah sudut terkecil. Sudut terkecil itu berarti sama dengan berapa? Sama dengan dia 150 derajat dikurangi 102,5 derajat. Berapa? 47,5 derajat. Ya, ini berarti di sininya adalah 47,5 derajat. Gitu ya caranya menghitungnya. Nah, sekarang contoh soal, tentukan banyak sudut dari gambar di bawah ini. Bisa dong ya. Ya, ini berarti 1, 2, 3, 4. Pokoknya dia perpotongan antara dua garis, dia ada titik sudutnya ya.
kayak gitu. 2 sinar garis atau 2 garis boleh. Kalau ini di sini garis ya. Oke, ini berarti ini. Terus ini gitu kan. Nah, ini kan berarti pangkalnya, sebagai pangkal dari si sinarnya. Berarti ini juga ya. Ini juga gitu ya. Bisa ya. Ya, berarti ada berapa? 1 2 3 4 5. Ya, ini ada 4 kali 3 ada 12 sudut. Ini hanya menentukan banyak kan ya. Kemudian yang terakhir ini ada contoh soal yang kayak tadi lagi ya. Ini pukul 4.30, hitunglah sudut terkecil dari jarum jam yang menunjukkan 4.30 ini kan. Oke. Nah, sama kayak tadi caranya ya. Kita bentuk dulu dari sini. Ya, jam 6 pas ya dengan jarum jam di 12. Kalau secara poolnya berarti berapa? Dari sini ke sini 6 kali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita hitung yang ininya, yang ini berapa coba? Ini kan 4 jam lebihnya berapa menit? 30 menit. 30 per 60 kali 30 derajat berapa? 4 kali 30 ditambah ini 30 per 60 itu sama dengan setengah kan ya, setengah kali 30 derajat. Berarti 4 kali 30 berapa? 120 ditambah setengah kali 30 15 derajat berapa? Berarti 135 derajat. Nah, berarti sudut terkecil yang dibentuk adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berapa? Oh iya, betul, 45 derajat. Oke, seperti itu ya caranya menentukan sudut terkecil dari jarum jam ya. Itu untuk hari ini. Untuk materi pertama tentang menentukan jarum jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.